Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar di SMA Negeri 3 Denpasar. Perkenalkan, saya Idesa Nyoman Sri Adniani selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar. Baik, perkenalkan saya Nyoman Listriana Dewi selaku CNP angkatan 11 Kota Denpasar. Kami berdua akan berkolaborasi memandu kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini kita awali dulu dengan doa bersama. Doa saya pandu secara nasional. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke Bapak Ibu, topik kita hari ini adalah diseminasi tentang budaya positif, di mana nanti tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk sharing pendapat, berbagi pengalaman, berbagi praktek baik tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Di mana nantinya budaya positif ini ada 6 topik, ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Di mana nanti saya sendiri akan berbagi peran berkolaborasi dengan Bu Ana. 3 topik pertama akan dipandu oleh saya sendiri, kemudian 3 topik berikutnya akan dipandu oleh Bu Ana. Kita mulai dengan yang pertama. Oke Bapak Ibu, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berpendapat sebenarnya budaya positif itu apa? Mungkin salah satu dari Bapak Ibu, budaya positif itu apa sebenarnya? Kemudian apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Mungkin dari Ibu Puri. Ya, terima kasih. Sedikit sharing, kalau budaya positif itu kan budaya yang pastinya yang baik-baik ya, nggak mungkin yang negatif, termasuk dari tingkah laku, sopan santun itu ya, budaya positif dari sikap dan sifat dari siswa ini yang ini kan apa yang objeknya? Siswa yang budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Ya, jadi yang disesuaikan dengan tatib yang sudah disosialisasikan juga ya, itu budaya positif yang nantinya disiplin untuk siswanya ya, yang bisa digunakan di masyarakat atau di tempat jenjang yang lebih tinggi lagi yang mereka tempuh. Itu saja sih. Terima kasih Bu Peri atas pendapatnya. Mungkin kata budaya positif memang sudah tidak asing lagi ya terdengar di telinga kita, bahkan sekolah kita sebenarnya sudah menerapkan. Saya yakin setiap sekolah sebenarnya sudah menerapkan budaya positif, dimulai dari bagaimana dia mengikuti kedisiplinan siswa untuk hadir, kemudian mengikuti pembelajaran, bagaimana dia bisa menghargai temannya, menghargai gurunya, bagaimana dia bisa mengimplementasikan semua nilai-nilai karakter yang ada pada dirinya. Oke Bapak Ibu, kita tahu berdasarkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara mengumpamakan bahwa sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat di mana kita menyemaikan benih. Benih di sini adalah siswa kita. Bagaimana kita bercocok tanam, bagaimana siswa itu bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga kita sebagai guru dituntut
memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah lingkungan yang positif, yang menumbuhkan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan atau karakter baik pada siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, lingkungan positif itu pada dasarnya adalah sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi siswa. Lingkungan positif itu bisa terwujud, kita bisa bilang salah satu faktor yang bisa kita pakai untuk menentukan apakah sekolah kita ini sudah menerapkan atau sudah menjadi sebuah lingkungan positif itu dengan menciptakan lingkungan positif itu melalui penerapan disiplin positif di sekolah kita. Nah, biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi biasanya lingkungan yang nyaman dan aman itu akan tercipta jika personil atau warga, siswa, guru yang ada di lingkungan itu memiliki satu disiplin positif. Disiplin ini kita pakai sebagai strategi untuk menciptakan sebuah lingkungan yang positif di sekolah kita. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah disiplin positif itu efektif atau tidak untuk menciptakan sebuah lingkungan positif di sekolah kita? Bagaimana Bapak Ibu? Oke, apakah itu efektif? Nah, berarti disiplin positif sebenarnya sudah tercipta di sekolah kita. Kita perhatikan dari pagi, dari sekian peraturan sekolah. Jadi dasar disiplin positif itu adalah peraturan-peraturan sekolah yang kita sepakati bersama. Nah, dari situ kita bisa menciptakan satu lingkungan yang kondusif, dalam artian yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa, di mana nanti antara siswa dan guru sama-sama meyakini dan melaksanakannya, sehingga terciptalah sebuah lingkungan yang positif. Pada dasarnya disiplin positif itu adalah kontrol diri kita, yang kita pakai untuk mencapai tujuan nilai-nilai universal yang kita sepakati. Di mana di sini nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan satu nilai yang kita yakini bahwa nilai tersebut akan memberikan dampak positif bagi perkembangan atau tumbuh kembang siswa kita dan tumbuh kembang juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid kita, bagaimana nanti mereka bisa memotivasi dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik pada siswa kita yang berdampak berikutnya itu jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman maupun hadiah, jadi dia memang muncul di dalam dirinya tanpa ada pengaruh eksternal. Dia akan menstimulus, jadi muncul dari dirinya sendiri nilai intrinsik itu, dimana nanti kapanpun dan sampai kapanpun mereka tetap berperilaku baik berlandaskan pada nilai-nilai yang dia yakini kalau nilai tersebut memiliki dampak yang positif bagi dirinya, sehingga nanti dia bisa menjadi orang satu karakter yang baik di lingkungan masyarakatnya. Nah, tadi kita bisa berlaku positif atau menciptakan sebuah lingkungan positif itu berdasarkan salah satu strateginya adalah disiplin positif. Orang biasanya dia mau disiplin pasti ada motivasi yang mendukungnya. Pada dasarnya perilaku manusia itu ada 3 motivasi yang mendasari dia melakukan sebuah tindakan atau perilaku. Bisa dia karena takut dihukum, bisa juga dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, atau dia ingin menjadi sesuatu yang berbeda atau punya seperti semacam tokoh idola, di mana nanti dari perilaku tokoh idola itu yang dia yakini bahwa itu memberikan dampak positif atau nilai-nilai positif sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian tadi disiplin itu bisa terwujud salah satu strateginya dengan penerapan peraturan sekolah. Kita tidak akan pernah bisa mengkondisikan kalau siswa kita secara keseluruhan total 100% tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan kita. Nah, atas pelanggaran dari peraturan atau keyakinan yang sudah kita sepakati bersama itu, kadang ada 2 konsekuensi, 2 dampak yang nanti akan muncul. Apakah kita akan memberikan hukuman, ataukah kita akan memberikan penghargaan, atau nanti apakah kita akan memberikan sebuah konsekuensi bagi siswa tersebut. Kemudian nanti penyelesaian dari permasalahan itu akan
dilakukan dengan pendekatan restitusi seperti itu Bapak Ibu. Next, Bu Ana. Oke, tadi setiap pelanggaran dari perilaku siswa itu pasti kita akan memberikan ada dua dampak yang muncul yang disebut dengan hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu, yang tampilkan ada 4 kalimat di situ. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman apa konsekuensi? Oke, itu hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, ternyata Bapak Ibu hebat semua. Mari kita tepuk tangan bersama. Oke, seperti yang saya bilang tadi, atas peraturan itu pasti ada hukuman dan konsekuensi yang harus dihadapi oleh peserta didik kita atau murid kita apabila dia tidak mentaati atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah disepakati bersama atau yang sudah diyakini bersama, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut next ya. Oke. Sebenarnya kegiatan pembelajaran mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan hal itu di kelas sebenarnya. Itu kan ada sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran di kelas, ketemu dengan siswa dan lingkungan yang baru, pasti kita akan saling mengenal satu dengan yang lain, kemudian akan meyakini ada satu nilai yang akan kita sepakati, yang akan kita laksanakan bersama. Atau Bapak Ibu sering mengenal sekarang istilahnya di kelas itu adalah kesepakatan kelas. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya dalam hal ini semua hal itu sebenarnya diawali dulu dengan peraturan, kemudian dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sekolah itu akan dikaji, diambil kalimat positif disesuaikan dengan lingkungan kelas, itu disepakati, maka muncullah keyakinan kelas yang akan dijadikan sebagai dasar siswa itu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ke depannya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas di sini merupakan metode untuk memunculkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri murid untuk menciptakan budaya positif di kelas. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas ada beberapa nilai kebajikan yang akan dikembangkan di situ. Nah, entah dia tadi kebajikan nilai universal, nilai-nilai kebajikan universalnya itu satu, apakah siswa itu disiplin, menghargai gurunya, kemudian bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, menjadi pribadi yang kritis dan lain sebagainya. Nah, itu nanti disepakati bersama antara siswa dan guru kelasnya, itu nanti akan terwujudlah keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, di sini saya tidak berbicara banyak. Kita lanjut saja. Saya akan memandu Bapak Ibu bagaimana sih caranya atau proses yang harus dilalui sampai terbentuknya keyakinan kelas itu. Mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan dinding di sebelah kiri Bapak Ibu, mungkin maaf Bu Budi mungkin agak membelakangi nanti. Di situ saya sudah siapkan kertas putih, di mana di dalamnya saya bagi menjadi 4. Yang pertama, poin pertama ada 10 peraturan, kemudian kalimat positif, keyakinan kelas, dan tanggung jawab. Itu adalah proses bagaimana suatu keyakinan kelas itu terbentuk. Dari awalnya, setiap siswa dan guru pasti akan taat kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Bahasanya pasti tidak boleh seperti itu. Misalnya, siswa tidak boleh terlambat, siswa tidak boleh mengganggu temannya, pasti ada kata tidak boleh. Makanya saya sengaja kasih warna merah di situ, berarti dia pakemnya udah pasti. Nah, kemudian setelah kita menemukan ada 10 peraturan, kita ambil sebagai sampel nanti. Dari 10 peraturan itu sebenarnya kalimat positif apa sih? Keyakinan apa sih sebenarnya yang tersirat di balik peraturan itu? Sama kayak kita, Bapak Ibu, ketika ada peraturan lalu lintas nih, Bapak Ibu kalau berkendaraan itu harus menggunakan sabuk pengaman atau helm.
Nah, kenapa kita mau mengikuti itu? Karena kita yakin dengan menggunakan seatbelt dan helm itu kita akan aman selama perjalanan apabila yang terjadi sesuatu sama kita, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari peraturan itu ada nilai positif di sana yang akan kita kembangkan nanti menjadi, kita patenkan dia menjadi keyakinan kelas. Setelah apakah terhenti sampai di situ? Tidak juga Bapak Ibu, nanti keyakinan kelas itu akan berlanjut. Nanti di situ karena keyakinan kelas dalam sebuah lingkungan kelas belajar, di dalamnya pasti ada guru, ada juga siswa. Nah, di situ nanti akan bersama-sama bertanggung jawab bagaimana mempertahankan keyakinan kelas itu dia bisa berlaku kontinu dan konsisten, tidak istilahnya cuma berlaku sementara waktu seperti ini ke Bapak Ibu. Jadi di situ ada pembagian tanggung jawab, sebatas mana tanggung jawab guru dan sebatas mana tanggung jawab siswa. Oke Bapak Ibu, sepertinya kita mulai saja. Saya akan bagikan Bapak Ibu post-it, nanti di kertas itu bisa menulis peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Mungkin kita sepakati Bapak Ibu satu guru menuliskan satu peraturan di sekolah kita. Bagi yang sudah selesai menulis bisa ditempelkan di kolom peraturan. Ya, saya persilakan Bapak Ibu. Satu aja Bu Puri, nanti setelah selesai menulis langsung ditempel di kolom 10 peraturan. Jadi kita kan ber-10 Kiki, jadi satu orang satu peraturan yang sudah kita patenkan di sekolah kita, yang sudah kita yakini, yang sudah kita sepakati bersama menjadi dasar untuk kegiatan di sekolah kita, seperti itu. Di sekolah, peraturan sekolah. Misalnya tidak boleh terlambat, mungkin dari sisi pakaiannya, mungkin dari sisi rasa perilaku ke guru-gurunya, ke teman-temannya, seperti yang dibacakan tadi, itu sekian macam peraturan kelas yang ada. Jadi Bapak Ibu silakan bagi yang sudah selesai bisa menempel pada tempat yang disediakan. Dia saran kalau dikasih vaksin dia panas sekali mager. Ngantuk dia. Ini ditegak dia. Makanannya apa? Itu gede sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita refleksikan bersama bagaimana keyakinan kita praktekkan bersama ya Bapak Ibu. Dari 10 peraturan yang Bapak Ibu tulis, saya bacakan satu-satu. Yang pertama, tidak boleh membawa rokok atau merokok di lingkungan sekolah. Yang kedua, menggunakan ikat pinggang. Siswa tidak boleh tidak memakai ikat pinggang dan wajib memakai ikat pinggang yang berisi logo SMA Negeri 3 Denpasar. Yang ketiga, siswa tidak diperbolehkan mencoret-coret atau merusak sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, siswa tidak boleh berpakaian di luar dari aturan sekolah. Kemudian yang kelima, siswa tidak boleh bolos saat pembelajaran efektif atau saat mengikuti pembelajaran maksudnya. Kemudian siswa tidak boleh membawa atau menggunakan riasan yang berlebihan ke sekolah. Kemudian siswa tidak boleh menggunakan atribut-atribut lain selain seragam sekolah yang sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. Kemudian peraturan berikutnya, siswa itu atau murid dilarang menindik telinganya bagi siswa laki-laki, ini khusus peraturannya. Kemudian ada peraturan siswa tidak boleh datang terlambat dan harus hadir sesuai dengan
jam operasional yang sudah disepakati sekolah. Ini Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata dari 10 peraturan, Bapak Ibu sudah menuliskan peraturan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, proses berikutnya sekarang, dari aturan-aturan yang Bapak Ibu tuliskan sebelumnya ini, kita bersama-sama sekarang rumuskan kalimat positifnya. Ini saya yang kasih contoh. Siswa hadir sesuai dengan jam operasional pembelajaran yang sudah disepakati. Berarti kalimat positif di sini adalah, tapi Bapak Ibu, Bapak Ibu, mungkin Pak Sumade gimana Pak? Kalau misalnya peraturannya siswa tidak boleh terlambat hadir ke sekolah gitu. Berarti kalimat positifnya adalah siswa atau murid ini bisa hadir tepat waktu, mungkin seperti itu ya. Iya. Yang kedua, misalnya kita ambil contoh, siswa berpakaian ke sekolah sesuai dengan aturan seragam sekolah. Berarti kalimat positifnya siswa, tapi Bapak Ibu yang sudah ditentukan. oh pakai sticky note. Boleh langsung mungkin yang punya ini. Yang mana? Yang kedua, siswa misalnya ke sekolah mengenakan seragam sekolah misalnya sesuai dengan peraturan yang ada. Berarti siswa wajib, mungkin bersama-sama aja Bapak Ibu ya biar lebih cepat. Siswa wajib mengenakan Pakai seragam. Oke, mengenakan seragam sekolah sesuai dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Ya Bapak Ibu, terus siswa tidak boleh bolos saat pelajaran. Siswa wajib mengikuti pembelajaran. Oke. Pembelajaran dengan tertib mungkin ya. Dengan tertib. Berikutnya, siswa tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Siswa wajib menjaga atau sarana prasarana sekolahnya. Sarana prasarana sekolah. Kemudian Bapak Ibu, siswa tidak boleh memakai riasan yang berlebihan ke sekolah. Siswa berpenampilan sederhana. Oke, siswa berpenampilan sederhana. Oke. Kemudian siswa tidak boleh merokok di sekolah. Berarti itu sudah langsung peraturan ya. Kalimat positifnya siswa tidak diperkenankan ya, membawa atau mengkonsumsi ya mengkonsumsi rokok ya, dan zat adiktif lainnya. Nah, mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dari sekian peraturan kita ambil kalimat positifnya. Sekarang setelah muncul kalimat positif ini, mungkin tadi siswanya ada lagi satu. Siswa tidak boleh
menyela ketika temannya sedang berpendapat. Berarti muncul siswa menghargai pendapat orang lain. Jadi di situ kita tekankan pada menghargai. Lagi satu Bapak Ibu, siswa tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Siswa wajib mengumpulkan Siswa wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Nah, dari sekian nilai-nilai positif atau kalimat positif yang kita temukan dari 10 peraturan tadi, kita sekarang buatkan keyakinan kelasnya. Yang pertama, di situ ada siswa harus hadir tepat waktu. Nilai apa yang dimunculkan di situ keyakinannya? Disiplin. Berarti siswa disiplin waktu. Kemudian apa lagi? Di situ ada sepertinya ini ada yang disiplin juga, kayak wajib menggunakan seragam kan disiplin juga. Ikut pembelajaran dengan tertib juga disiplin. Siswa wajib menjaga sarana prasarana sekolah. Disiplin apa bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Siswa bertanggung jawab. Oke. Menjaga sarana sarpras ya sekolah. Kemudian ada lagi berpenampilan sederhana. Kayaknya toleransi ya. Jadi dengan kita berpenampilan sederhana itu kan nggak ada pemisahan siswa yang jadi secara ekonomi. Oke. Siswa mengembangkan ya sikap toleransi. sama itu dengan itu menghargai. Oh ya, lagi terakhir yang terakhir siswa menghargai, siswa saling menghargai satu dengan yang lain atau saling menghormati. Oke. Mengumpulkan tugas tepat waktu, Bapak Ibu, sama juga disiplin waktu. Ada juga di situ nilai tanggung jawab, karena dia kan punya tanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Oke Bapak Ibu, jadi dari peraturan jadi kalimat positif, kemudian kita sudah merumuskan keyakinan kelas kita. Di sini ada nilai-nilai universal yang diterapkan di sini, ada disiplin, bertanggung jawab, kemudian toleransi dan saling menghormati. Nah, dari keyakinan kelas yang nanti sudah disepakati antara guru kelas dengan siswa, nanti dalam implementasinya atau pelaksanaannya itu harus dilakukan konsisten dan kontinu. Kemudian juga ada kontrol nanti di situ. Masalah kontrolnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Ana. Nah, sebagai perwujudannya atau dalam implementasinya di sini pelakunya adalah guru dan siswa. Jadi guru punya tanggung jawab, siswa juga punya tanggung jawab. Jadi di sini tanggung jawab guru akan melakukan kontrol, ya kan? Secara kontinu mengenai kesepakatan kelas yang sudah disepakati, apakah dia sudah tercapai seperti itu. Apabila tidak, apakah yang harus dilakukan kontrol, kemudian ada peninjauan kembali. Pengawasan ya? Iya, kontrol itu pengawasan Bu Uri. Jadi di sini ada pengawasan nanti dari wali kelas, kemudian ada peninjauan kembali. Apabila nantinya dianggap dari sekian keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya itu perlu penyesuaian kembali. Nah, kemudian kalau untuk siswa dia tanggung jawabnya sudah pasti mentaati dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan secara konsisten dari keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai guru itu bisa memandu siswa untuk menciptakan keyakinan kelas untuk kebersamaan kita bersama. Diawali dari mengkaji dulu peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan sekolah, kemudian kita merumuskan kalimat positifnya. Setelah kalimat positif, langkah berikutnya adalah menentukan keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas ini terbentuk, disepakati bersama, baru pelaksanaannya nanti ada juga peran guru dan siswa di sini berbagi peran. Bagaimana nanti keyakinan kelas ini benar-benar tidak hanya tertuang di papan atau tertulis di papan saja. Dia bisa
berjalan dengan baik. Kemudian ada kolaborasi di situ antara guru dan siswa untuk mengimplementasikan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Oke Bapak Ibu, jadi dari saya sudah menyampaikan 3 topik yang kita bahas. Dari yang pertama tadi, apa sih itu budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai universal, kemudian bagaimana lingkungan positif itu bisa terbentuk, kemudian bagaimana perilaku manusia itu dihubungkan nanti dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Jadi bagaimana nanti kita selaku guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi siswa, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Kondisi nyaman itu apabila ada kesepakatan antara guru dan siswa yang tertuang nantinya dalam keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya untuk 3 topik yang sudah saya bahas. Kita tepuk tangan bersama dulu. Kemudian sekarang untuk topik berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ana. Mungkin Ibu Ana, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Desa. Ya, jadi sudah tadi dipandu gitu ya, memberikan pengalamannya Bu Desa gitu mengenai bagaimana itu disiplin positif, bagaimana itu mengenai keyakinan dipandu gitu ya, memberikan pengalamannya Bu Desa gitu mengenai bagaimana itu disiplin positif, bagaimana itu mengenai keyakinan kelas gitu, dan mengenai teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum saya lanjut Bapak Ibu, kayaknya Bapak Ibu tegang sekali ya. Kita santai, relax dulu. Jadi ini jam siang, kayaknya ngantuk. Udah makan? Belum. Jadi saya ada ice breaking sedikit sebelum lanjut ya. Jadi saya ice breakingnya itu namanya mengapa dan karena. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya mengajak Bapak Ibu bermain mengapa dan karena. Ya, Bapak Ibu bisa menuliskan 1 kalimat, ya, mengapa, ya, 1 kalimat karena, ya. Jadi antara kalimat mengapa dan karena itu boleh acak, nggak perlu nyambung gitu. Misal ya, saya menulis mengapa Bu Uri cantik gitu, terus saya menulis kalimat karenanya karena makan bayam gitu kan. Terserah, boleh, itu kan nggak nyambung ya. Sekarang saya kasih waktu untuk Bapak Ibu menuliskan 1 kalimat saja. Nanti setelah sudah selesai menuliskan, saya dulu akan menyampaikan kalimat mengapa, kemudian saya tunjuk mungkin siapa, misalnya Pak Gus Dwipa gitu. Nanti Pak Gus Dwipa melanjutkan karenanya. Jadi setelah Pak Gus Dwipa melanjutkan karena, tunjuk lagi, lanjut mengapa gitu ya kalimatnya. Jadi nggak boleh rekayasa ya, harus ditulis dulu 1 kalimatnya. Mungkin Bu Desa bisa Pak Gus Dwipa. Pak Gus Dwipa ya. Jadi waktu lagi 15 detik ya menulis kalimatnya. Boleh apa aja? Bebas, santai. Iya, boleh 1 kalimat saja, yang kalimat sederhana saja. Oke, Bu Desa ikut? Oh ikut, oke.
Lagi 5 detik. 1, 2, Oke, Bapak Ibu ya, kita berbagi di sini. Oke, sudah 5 detik. Stop ya. Nah, ini dimulai dari saya dulu. Ya. Mengapa Pak Gus Dwipa selalu terlihat kesepian? Saya tunjuk Bu Yeni. Bisa juga. Ayo. Karena saya suka makan pisang. Jadi, oke Bu Yeni, terima kasih. Bu Yeni mau tunjuk siapa lagi? Lanjut. Saya mau tunjuk Murah Hari. Oke, Pak Murah Hari. Mengapa air putih berwarna bening? Mau ditunjuk siapa Pak Murah? Miss Prama. Karena saya nggak bayar makanan di kantin. Oke, Miss Prama. Bisa tunjuk siapa lagi? Saya tunjuk Bu Dwi. Dwi Utamio. Dwi Utamio. Oke. Bu Dwi. Mengapa? Karena mengapa di siang hari ini saya lapar? Saya tunjuk Burian. Oke, Burian. Nih. Burian. So, karenanya? Karena saya sering tidak ingat. Mungkin cocok ya. Mungkin karena ya, dari Burian. Lanjut ke siapa yang belum? Saya tunjuk Bu Sarah. Belonging Bu Sarah. Bu Sarah, silakan bisa. Bertanya ini. Iya. Orang mau jawab juga boleh. Mengapa siang dan malam selalu memikirkanmu? Wih, sekalinya Bu Sarah. Saya tunjuk Budi. Bu Buri. Karena saya Membayangimu. Kenapa siang malam selalu Memikirkan. Tinggal baca aja. tidak punya uang? Tidak punya. Bu Buri tunjuk siapa lagi ya? Belum. Sepeda di sebelah saya. Mengapa saya menyukai sepak bola? Tunjuk siapa Pak tadi? Pertanyaan. Tania. Karena baru mendapatkan jodoh yang tepat. Pertanyaannya, tunjuk siapa lagi? Saya tunjuk Gusti Pak. Oh, Pak Gus Dwipa. jadi jodohnya. Mengapa? Oke, mengapa Bu Prama itu terlihat pengetahuannya luas? Kalian tahu siapa? Siapa? Ya boleh siapa yang jawab? Oh, Bu Desa. Bu Desa. Remon. Karena dompetnya Bu Prama selalu terisi penuh dengan uang. Baik ya Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bagaimana? Udah santai? Belum, masih lapar ya? Oke, biar tidak banyak menyita waktu, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi ini selanjutnya itu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi yang seperti saya pelajari gitu ya. Jadi berbagi itu ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu yaitu kebutuhan kita bagaimana untuk bertahan hidup, ya, yang biasa disebut survival ya. Miss, benar nggak penyebutannya ya? Betul, oke. Nah, bertahan hidup ini untuk apa?
kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, seperti kebutuhan akan kesehatan, begitu, kebutuhan akan makanan, rumah, gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu kebutuhan merasa diterima. Ya, jadi love and belonging. Betul, Miss? Betul, oke. Nah, merasa diterima ini kebutuhan untuk apa? Untuk jadi kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk ingin diterima. Nah, itu kita itu masuk dalam kebutuhan merasa diterima. Terus yang ketiga yaitu kesenangan atau fun ya. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain atau bertertawa begitu ya. Nah, selanjutnya kebutuhan akan penguasaan atau power, itu kebutuhan pengakuan atau kebutuhan pengakuan, ingin diakui potensinya, seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kebebasan atau freedom ya. Kebutuhan akan kebebasan yaitu kebutuhan akan kemandirian ya. Nah, itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu nih di sekolah kebutuhannya ada di posisi mana? Love and belonging. Oh, love and belonging kalau Bu Sarah ya. Oh, freedom. Kalau Bu Yogi freedom. Mungkin kenapa Bu Yogi? Kenapa kebutuhannya? Oh, ingin bebas mungkin ya. Berarti Bu Yogi rasanya sibuk sekali sampai tidak ada dem-demnya itu ya. Oke, kalau Pak Lurah nih posisinya kira-kira kebutuhannya lagi kebutuhan apa? Apakah love and belonging juga gitu ya? Jangan sampai BTT. Saya survival. Oh, survival. Lagi mempersiapkan ya Pak Lurah ya? Iya, lagi mempersiapkan. Nah, begitu ya. Jadi kenapa kita perlu juga mengetahui ya sebagai guru gitu ya, perlu mengetahui 5 kebutuhan dasar ini ya. Penting tidak ya? Penting ya, penting, pasti sangat penting. Karena kita dalam menuntun siswa, kita juga harus tahu bagaimana kebutuhan siswa kita, agar kita juga bisa mempersiapkan menuntun ya, bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang baik yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita begitu. Mungkin ada siswanya yang pendiam ya, berdiam kok di pojokan saja gitu, nggak punya teman. Mungkin ada di posisi merasa dia kurang kebebasan bisa jadi, atau kurang merasa diterima begitu ya. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu juga kita ketahui sebagai guru ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai restitusi 5 posisi kontrol. Ya, di sini 5 posisi kontrol itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, lalu teman, pemantau dan manajer. Nah, posisi ini seperti apa begitu ya? Jadi sebelum saya lanjutkan, ya saya mengajak Bapak Ibu untuk menonton dulu video ya. Sebentar. Ya. Mungkin Bu Desa bisa bantu di speaker itunya ya, biar kedengaran videonya ya. Speaker di LCD-nya. Sebelum kita lanjut. Itu kan. Sudah? Nggak kedengaran ya? Kedengaran ya? Kamu deh, pasti terlambat. Mampu saya Apa? Apa
Nah, Bapak Ibu, itu tadi posisi sebagai apa kira-kira? Baru lihat video aja dulu. Penghukum, ya betul sekali Bapak Ibu ya. Itu adalah posisi penghukum. Jadi ciri-cirinya seperti apa? Marah, ya, mata melotot, ya. Tidak memberikan kesempatan pada Orang lain. siswanya untuk berbicara, ya, itu. Nah, selanjutnya ini posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, mas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik Bapak Ibu, dari video tadi, jadi guru itu dalam posisi murid merasa bersalah, ya. Kira-kira cirinya seperti apa? Kalau bisa dilihat dari video tadi. Buat orang lain yang hati. Kenapa gurunya terlihat baik hati, ya? Terbuat orang lain tidak enak hati jadi. Oh, tidak enak hati jadinya. Suaranya mungkin seperti apa? Caranya sopan, lembut, ya. Tatanannya, jadi bahasa si bu gurunya membuat itu siswanya merasa nggak enak, ya, merasa bersalah. Nah, itu tadi. Nah, sekarang pada posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, itu tadi posisi sebagai teman, ya. Jadi ciri-cirinya Nari bikin kalian terlambat. itu ya. Posisinya jadi lembut juga, ya, lembut gitu, ya, humble gitu, ya. Humble, ya. Jadi mengikuti muridnya, bersahabat dan Yogi teman. teman, ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang sebagai posisi pemantau atau monitor, ya. Ini keempat kali kemarin terlambat. Oh, bisa lagi sekali poinnya. Kembali ke orang tua. Selamat
Ibu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, tadi itu posisi pemantau. Jadi nampak ya, terlihat jadi seorang gurunya sesuai data. Jadi kalau terlambat begini gitu ya, konsekuensinya ini. Jadi sebagai guru dia ngikutin data aja gitu, ya. Ya, berdasarkan peraturan yang ada seperti itu, posisi pemantau. Nah, sekarang yang terakhir nih, nah ada terlambat yang terakhir pada posisi manajer ya. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, itu di posisi sebagai manajer ya. Jadi tampak guru dan siswanya itu bersama-sama ya, bersama-sama mengajak siswa untuk apa solusi dari perilakunya tersebut. Jadi apakah perilakunya itu salah? Jadi apa cara untuk memperbaiki perilaku tersebut? Jadi seperti itu posisi manajer ya. Jadi kalau boleh saya tahu, nah sekarang kita kembali nih. Nah kita kan sebagai guru. Nah posisi yang ada sekarang ini Bapak Ibu berada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman? Atau pemantau? Atau membuat merasa bersalah? Atau di manajer? Kalau Bu Rian? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau saya melihat dari posisi-posisi tadi itu, saya lebih menyesuaikan kepada peserta didiknya ya. Tetapi saya tidak pernah menjadi penghukum. Jadi melihat karakter anak yang mana yang bisa diberikan omongan seperti rasa bersalah. Terkadang kan ada anak yang paham salahnya tapi belum bisa mencari solusi. Tapi terkadang juga anak yang belum tahu kesalahannya, kita berikan dia
pemahaman di mana kesalahannya. Jadi dari seluruhnya itu saya tidak berada di posisi penghukum, tetapi posisi lainnya pernah saya lakukan tergantung dengan karakter anaknya. Oke, terima kasih ya Ibu Rian. Tepuk tangan dulu dong. Jadi saya sepakat juga. Mungkin Bapak Ibu apakah ada pendapat lain ya? Mungkin kalau bisa saya tanggapi dari pernyataan dari Ibu Rian, itu saya sepakat ya. Jadi menurut saya tidak ada yang salah untuk semua 5 posisi tersebut. Kita kembali ke nyatanya pada siswa gitu. Kita juga perlu ada di posisi yang sebagai teman, tergantung karakter dari siswa ya. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu? Mungkin kira-kira Bu Yeni ada di posisi mana nih sekarang? Kalau saya sih lebih sering ada di posisi membuat siswa merasa bersalah. Begitu, ya. Jadi, Tapi disesuaikan juga seperti katanya Ibu Dian, tergantung siswanya yang mana. Tapi karena saya lebih sering berhadapan dengan siswa yang harus ekstra diajak berdiskusi, jadi sering saya pakai yang merasa bersalah sih. baik, terima kasih Bu Yeni berbaginya. Jadi benar ya, semua kayaknya kita sepakat ya. Jadi menurut bagaimana siswa kita, jadi di mana kita memposisikan begitu. Tapi alangkah baiknya jika kita memang berada di posisi manajer ya. Tapi itu semua itu nggak ada salah. Ini cuma sebagai kita bagaimana kita merefleksikan diri. Ya, setelah kita tahu bahwa ada 5 posisi kontrol, kita tahu bahwa merefleksikan diri kita sendiri, kita seharusnya berada di posisi yang mana yang lebih baik. Ya, semua juga tujuannya sama, menyadarkan siswa juga begitu ya tujuannya. Nah, kira-kira nih dari posisi Bapak Ibu di rumah dengan posisi Bapak Ibu di sekolah apakah sama? Mungkin di sekolah sama siswa posisinya teman, tahu-tahu di rumah ternyata posisinya sebagai pemukul sama anaknya begitu. Apakah Bapak Ibu ada perbedaan? Apakah sama? Sama. Mungkin Miss Rama mungkin. Bagaimana Miss? Kalau di rumah Miss sama di sekolah? Jadi tergantung dari kasusnya ya. Kasusnya dan memposisikan diri. Jadi kalau di rumah saya lebih cenderung jadi penghukum. Gitu, oke. Ya, saya cenderung jadi penghukum dan idealnya memang dari posisi manajer ya untuk menyelesaikan masalah. Tapi yang saya lihat kita di sini ya lebih ke pemantau. Karena setiap permasalahan yang ada pada siswa kita berbasis data kan. Ya, bagaimana apakah ada track record dari murid ini sudah melakukan apa? Kita cenderung mengatasi atau memfasilitasi siswa itu berbasis data. Jadi bukti fisik dulu penting sebagai landasan pengambilan keputusan selanjutnya. Seandainya bermasalah lagi. Memang posisi manajer yang paling ideal, tapi perlu tingkat kedewasaan yang tinggi dari siswa dan gurunya juga ya bisa melaksanakan menangani siswa dengan model seperti itu. Oke, benar sekali Miss. Mari kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Jadi saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu juga. Memang butuh tingkat kedewasaan untuk berada di posisi manajer. Yang saya juga sendiri kalau di rumah itu sebagai kadang pasti ya sama anak sendiri malah berada di posisi penghukum seperti itu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu nih sekarang untuk mengisi nih. Ya, jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk mengisi kolom ya. Jadi mengisi kolom di siapa yang mengatakan. Jadi ada pernyataan seperti saya sangat kecewa sekali dengan kamu
Nah, menurut Bapak Ibu itu ada di posisi mana? Ya. Seperti ayolah lakukan demi saya ya. Itu dari 5 posisi itu, kalau kalimatnya seperti itu berada di posisi apa? Jadi Bapak Ibu boleh mengisi. Oke, yang pertama, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, apakah itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya, benar melakukannya. Ya, apakah itu teman, pemantau? Ayolah lakukan demi saya ya. Ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira ada di pemantau apa manajer ya? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tidak mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Oke, apakah sudah Bapak Ibu? Waktu lagi 5 detik? Iya. Saya kira sudah ya Bapak Ibu ya. Udah, oke, terima kasih banyak. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Bapak Ibu itu terus kalian kita sepakat ya bahwa itu kalimat membuat merasa bersalah dan kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke, kita sepakat. Jadi ayolah lakukan demi saya ya, teman. Oke, kita sepakat juga. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau apa teman ya? Temannya. Pemantau ya? Temannya. Kalau bintang ya teman. Kita sepakat apa? Pemantau. Iya, ya pemantau ya. Karena sesuai dengan data ya kita kasih bintangnya. Oke, bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya.
paling terakhir? Pemantau. Penghukum apa pemantau? Dia udah kasih tahu yang terakhir. Lebih ke penghukum tidak? Kamu selalu Kan ada pemantau dia. bagaimana? Yang kanan pemantau, yang kiri pemantau? Nah, banyak. Tapi kalau saya pribadi sih lebih bahasa ke penghukum ya, kayak Karena dia kan tahu apa yang mendengarkannya. Oh, bisa jadi juga. Berbasis data kalau menurut Bu Sarah ya. Ya. Jadi yang selanjutnya, kamu tidak akan mendapat bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Lagi kita bersebelahan ya. Oh, yang di tengah-tengah tidak membuat merasa bersalah, yang di kanan memantau, yang di kiri penghukum. Itu sama nggak sih kalimatnya sama yang sama yang iya, kamu tidak akan mendapat bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Kalau yang jawab pemantau siapa? Oke, kira-kira nih dari Bu Yogi, kenapa sih bisa dijawab itu pemantau? Karena tadi dari saya jalankan tetap dari penjelasan tadi bahwa kalau dia memantau itu dia selalu dalam berdasarkan peraturan. Jadi kalau tidak menyelesaikan tugas, agar tidak dapat bintang. Kalau agar menyelesaikan tugas, agar dapat bintang. Itu kayaknya sudah ada rule-nya, sudah ada aturannya kayak gitu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Bu Yogi ya. Ini saya sepakat juga ya. Kenapa ya penghukum? Penghukum ya. Kalau Bu Sarah, kenapa sih penghukum Bu Sarah? Diancam. Karena diancam. Karena kayak kamu nggak akan dapat milih kalau kamu nggak kerjain ini. Diancam ya Bu ya. Jadi lebih tepat. Belum ada kesalahan yang dilakukan. Iya, belum ada kesalahan ya yang dilakukannya. Terlambat. Iya, oke. Jadi mungkin di pemantau itu kesepakatan kita. Nah, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu penghukum ya, karena sudah terjadi ya, karena sudah terjadi kan, sampai berapa kali. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Membuat merasa bersalah. Apa Bu Sarah? Coba diulangi Bu Sarah. Dikasih makan. Posisinya di mana ini Bu Sarah? Coba bisa. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum ya. Ya, kita sepakat. Dan yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Bu Sarah lagi deh, apa Bu Sarah? Oke. Terima kasih untuk di 5 posisi kontrol ini sudah selesai, yang mungkin kita sepakat bahwa kita harus merefleksi diri kita lagi ya sebagai seorang guru, bagaimana memposisikan kita sebagai guru untuk siswa ya, agar tujuannya juga untuk membahagiakan siswa, membuat merasa nyaman begitu. Baik, untuk yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi ya, yang dimana restitusi ini membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan ya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, sebelumnya kita telah belajar tadi mengenai teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik ya, motivasi dalam diri ya. Jadi juga berhubungan juga dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam segitiga restitusi ini terdiri dari 3 sisi, yaitu bagaimana kita tahapannya ada 3 ya. Bagaimana kita menstabilkan dulu identitas ya, terus memfasilitasi kesalahan
dan membuat keyakinan. Nah, seperti apa itu dalam 3 ini? Mungkin saya perlu bantuan Bapak Ibu. Siapa yang ingin jadi siswa? Yang bisa membantu? Oke, Bu Yeni ya. Bu Yeni, mungkin Bu Desa bisa minta klipnya. Enggak, misalnya nih ya, saya mungkin sedikit memberikan berbagi saya contoh mungkin dalam bisa di sini Bu Yeni. Ya. Ini ceritanya Bu Yeni terlambat. Ya, terlambat sekolah gitu ya. Jadi terlambat sekolah. Jadi sebagai guru ya, dalam menstabilkan identitas, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti kenapa Yeni, kenapa kamu terlambat sekolah, seperti itu. Mungkin bisa jawab Bu Yeni. Karena ban saya bocor, Miss. Oh, bannya bocor. Bu Yeni tadi berangkatnya jam berapa? Jam 6:30. 6:30. Di mana bannya bocor? Di jalan apa? Di WR Supratman. Oh begitu. Baik, nggak apa-apa ya Yeni ya. Nggak apa-apa terlambat karena memang kamu lagi kena musibah. Bu Yeni menghayati saya jadi siswa. Nggak kenapa, saya mengerti kenapa kamu terlambat. Kata-kata kalimat seperti itu dalam menstabilkan identitas siswa, ya seperti contoh seperti itu. Nah kemudian dalam memfasilitasi kesalahan, ya. Nah Bu Yeni, ketika kamu udah datang terlambat, ya sesuai dengan peraturan sekolah kita, ya. Menurut menurut Yeni bagaimana dari perilakunya Bu Yeni sekarang? Saya mengerti bahwa Bu Yeni tadi karena bannya bocor, ya. Saya juga baru tahu, ya. Apakah Bu Yeni saat bocor bannya menghubungi walinya enggak? Tidak, karena HP saya lowbat. Lupa ngecas tadi malam. Oh, bertubi-tubi sekali ya. Sudah jatuh ketimpa tangan ya. Jadi Bu Yeni sudah seharusnya seperti apa? Harusnya saya mencoba menghubungi teman saya ataupun guru-guru saya atau wali saya. Iya, baik sekali. Nah, itu mungkin bisa pertanyaan seperti itu tahap dalam memfasilitasi kesalahan. Nah, sekarang dalam membuat keyakinan. Nah, Yeni sudah terlambat dan Ibu mengerti bahwa tadi bannya bocor. Ya, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu bahwa kita musibah itu tidak direncanakan kan ya. Ya, kita tidak tahu di tanggalan kita ada tanggalan kena musibah ya. Jadi kita nggak tahu, Ibu mengerti. Jadi juga tahu bahwa harusnya menghubungi wali kelasnya ya. Nah sekarang apa yang harus Yeni lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya, sebelum berangkat ke sekolah harusnya saya sudah mengecek kendaraan saya sudah maksimal atau enggak. Kedua, saya harus datangnya lebih pagi untuk mengantisipasi kalau misalnya tiba-tiba ban saya bocor. Dan yang ketiga, harusnya saya udah standby HP-nya tidak lowbat supaya bisa menghubungi orang-orang sekitar supaya tidak ada yang khawatir. Oke, terima kasih Yeni ya, kamu luar biasa sekali, kamu sudah tahu. Nah semoga yang Ibu harapkan kamu bisa melakukannya ya, merubah ya ketika kena musibah seperti itu ya. Silakan boleh Yeni duduk kembali. Silakan dulu ya buat Bu Yeni sudah membantu saya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada 3 tahapan dalam menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan
kesalahan dan membuat keyakinan bersama siswa. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada hal-hal juga yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati. Ya, kita harus mengajak siswa gitu, mengkaitkan dari perilakunya itu nilai apa yang sudah dilanggar itu. Nah, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah seperti tadi bersama Bu Yeni, ya. Jadi ketika siswa berbuat salah, jadi apa kesediaan untuk memperbaiki masalah tersebut, begitu, ya. Jadi juga dalam pemecahan masalah itu sebisa mungkin relevan, memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi ketika siswa sudah menawarkan pemecahan masalahnya, misalnya dia terlambat, dia berjanji tidak akan terlambat lagi, apakah itu relevan, Bapak Ibu? Kalau siswanya terlambat dan dia bisa kesediaannya, saya sedia tidak terlambat lagi, apakah relevan? Relevan, ya. Tapi kalau terlambat terus kesediaannya, saya mau deh nyuci motor bapak gitu, apakah itu relevan? Tidak, ya. Jadi harus relevan dari apa masalahnya siswa itu. Nah, juga perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan terakhir itu perlu didiskusikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Jadi tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Mungkin tadi saya sama Bu Yeni agak kurang di sana, Bu Yeni, ya. Saya malah tidak mendiskusikan kapan kesediaan Bu Yeni akan memperbaiki, ya. Nah, seperti itu. Baik, sekian dari pemaparan saya, berbagi saya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, mengenai 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin mari kita tepuk tangan sekali lagi, ya, bagi semangatnya. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Bu Desa. Oke Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi dari kami berdua berkolaborasi bersama untuk mendiseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan dampak yang positif kepada Bapak Ibu untuk perbaikan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif di sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya ingin Bapak Ibu menuliskan sebuah kalimat reflektif yang bisa kita kenang bersama, yang bisa nantinya kita refleksikan untuk kegiatan kita bersama di sekolah. Bisa ditulis di kertas yang sudah dibagikan, kemudian nanti bisa ditempel di dinding sebelah kiri saya, itu pada kertas yang berwarna hijau. Refleksi tentang kegiatan hari ini, dampaknya apa sih? Apa sih yang Bapak Ibu mungkin kegiatan ini menyenangkan, yang apa yang Bapak Ibu dapatkan, ya, berdampak positif diskusi kita. Ini Bapak Ibu silakan tulis, bagi yang sudah bisa ditempel di kertas yang berwarna hijau nih. Bapak Ibu boleh ditempelkan di kertas warna hijau ini. Jika sudah, bisa langsung ditempelkan pada kertas warna hijau di dinding.
kasih lope-lope ini. Aku kasih lope-lope. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya ya. Jadi udah semua ya? Sudah ya. Dapat saya bacakan refleksi hari ini, Bu Deza ya. Jadi ini ada guru mendapatkan ilmu yang sangat berguna sebagai referensi mengenai bagaimana guru akan bersikap menangani pelanggaran siswa. Saya merasa lebih tahu bagaimana harus memposisikan diri dalam menghadapi siswa. Saya merasa sangat senang dapat menambah ilmu pengetahuan dalam budaya positif ini. Saya merasa sangat paham mengenai apa itu disiplin positif. Saya merasa senang setelah mendapat diseminasi. Saya jadi berpikir apakah tindakan yang saya lakukan sudah tepat kepada siswa. Semoga kita selalu menjadi guru yang disenangi dan disegani siswa atas tindakan kita. Saya ingin menjadi guru yang bijaksana, menyenangkan, dan berharap murid-murid saya menjadi lebih baik. Saya telah mendapatkan informasi yang bisa diterapkan di kemudian hari yang nantinya bisa diterapkan pada saat proses pembelajaran. Saya mendapat banyak hal positif mengikuti diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan budaya tersebut sebagai pembiasaan pada siswa. Nah, menurut saya diseminasi hari ini sangat menginspirasi, menambah wawasan saya sebagai guru agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas sharingnya. Dan terakhir ini saya merasa untuk menindaklanjuti siswa tidak hanya dengan cara metode hukum, tetapi bisa dengan konsekuensi merasa bersalah, manajer, dan lain-lain yang berbau positif demi mental siswa. Sepertinya ini Bu Desa refleksinya sangat positif semua ya Bu. Jadi Bapak Ibu, semua refleksi yang Bapak Ibu sampaikan itu memang sangat luar biasa. Jadi kami juga sangat berharap pertemuan kita yang singkat ini memberikan dampak yang positif kepada Bapak Ibu sekalian. Kita bisa saling sharing, berkolaborasi bersama mewujudkan SMA Negeri 3 Denpasar sebagai sekolah yang nyaman, aman, melindungi siswanya sehingga mereka bisa tumbuh dengan baik, karakter dan budaya serta nilai-nilai positif itu bisa tumbuh dengan baik di siswa kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, demikian tadi serangkaian kegiatan yang kita lakukan bersama. Apabila ada salah kata dan ucapan dari kami berdua, saya dan Bu Ana meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan kami berdua mengucapkan terima kasih atas atensinya, kehadirannya, sumbang pendapatnya, serta kedisiplinannya selama mengikuti kegiatan. Oke Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap salam. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam rahayu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.